Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para ikhwan fillah, para sahabat-sahabat yang beriman, video kali ini saya mendapat sebuah pertanyaan di grup debat atau dialog lintas agama. Pertanyaan ini keluar dari seseorang yang menamakan dirinya dengan Mbak Caca. Penanya ini berasal dari Malaysia. Si penanya ini bertanya kepada saya di dalam grup tentang surat Al-Ma'arij ayat 40. Yang artinya begini, maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, sungguh kami pasti mampu. Nah, yang mereka pertanyakan adalah siapa aku yang bersumpah itu gitu. Dan kemudian siapa Tuhan yang mengatur timur dan barat. Nah, kemudian siapa kami di dalam surat tersebut. Nah, itulah tiga pertanyaan yang Mbak Caca lontarkan. Dan Mbak Caca ini seorang gadis Malaysia. Dia itu bertanya di dalam grup dialog lintas agama. Untuk itulah kami berkewajiban menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Nah, sebelum lanjut ke videonya, mari kita membaca sholawat. Dan juga mudah-mudahan video kali ini atau konten ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon dukungannya. Mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung channel ini, yang telah mendukung dengan mensubscribe dan menekan tombol loncengnya, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita membaca sholawat bersama-sama agar kita mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badru, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru awali, anta misbah suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ulangi pertanyaan dari Mbak Caca yang penanya ini berasal dari Malaysia. Dia menanya ke saya begini. Di dalam surat Al-Ma'arij ayat 40 dikatakan,
Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sungguh kami pasti mampu. Nah, pertanyaan dari Mbak Caca ini adalah, siapa aku yang bersumpah? Dan kemudian siapa Tuhan yang mengatur timur dan barat? Dan kemudian siapa yang dimaksud kami di dalam surat tersebut? Nah, itulah tiga pertanyaan dari Mbak Caca. Maka insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan yang saya punya gitu loh. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita, khususnya bagi si penanya yaitu Mbak Caca. Mudah-mudahan Mbak Caca ini yang dari Malaysia ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Nah, ketika Allah bersumpah apa Tuhannya timur dan barat, itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Artinya di sini Allah bersumpah dengan jabatannya sendiri. Allah bersumpah dengan kekuasaannya sendiri gitu. Seperti itu. Arti siapa yang menguasai timur dan barat? Yaitu Allah itu sendiri gitu. Artinya Allah bersumpah atas namanya, atas nama dirinya sendiri gitu. Atas kekuasaan dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Karena yang menguasai timur dan barat itu adalah Allah. Nah, ketika ada kalimat kami di sini, itu menunjukkan Allah dan segala kuasanya. Allah dan segala kuasanya. Artinya Allah di sini menghargai kekuasaan Allah itu sendiri. Itu maka disebut dengan kami. Contohnya gini ya, ketika misalkan kami menciptakan langit dan bumi gitu, atau kami menciptakan manusia seperti itu, atau kami menciptakan bayi yang ada di dalam rahim. Nah, di sini proses ini Allah menghargai semua yang terlibat gitu. Artinya ketika Allah memerintahkan malaikat, maka Allah juga menghargai malaikat tersebut gitu. Seperti itulah. Makanya disebut kami. Ini penghargaan, ini Allah menghargai makhluknya. Allah menghargai, maka kita harus menghargai Allah. Itu seperti itulah. Inilah namanya di dalam Islam disebut dengan akhlak tawaddu, atau disebut dengan saling menghormati. Allah menghormati ciptaannya juga harus menghormati Allah, seperti itu. Nah, sebenarnya kalimat kami itu itu sering kita ucapkan sehari-hari loh. Seperti misalkan gini, seorang pimpinan perusahaan mengatakan perusahaan kami, seperti itu. Padahal pimpinannya cuma satu orang gitu. Kenapa mengatakan perusahaan kami? Padahal di situ pemimpinnya cuma satu gitu. Nah, di sini menandakan bahwa pemimpin ini menghargai karyawan-karyawannya, seperti itu gitu. Terus begitu juga Allah menghargai ciptaannya gitu. Mudah-mudahan ini membuat Anda jadi paham. Nah, begini ya, kata kami itu memang Allah dan segala kuasanya. Allah itu pribadi, segala kuasa Allah, termasuk malaikat, termasuk alam semesta dan seterusnya. Maka Allah menyebut kalimat kami karena menghargai ciptaannya sendiri, menghargai malaikat, menghargai alam semesta dan seterusnya. Nah, ketika ada kalimat kami, itu biasanya berhubungan dengan kekuasaan Allah. Seperti itu. Contoh gini ya, ketika Allah menciptakan Yesus, misalkan gini, kami menciptakan Yesus, misalkan ada kalimat seperti itu. Maka di kalimat kami ini, di sini juga menghargai sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya, ketika malaikat datang kepada Maria, dan kemudian malaikat itu memberikan sebuah keterangan kepada Siti Maryam, maka itu Allah juga menghargai malaikat tersebut gitu. Juga Allah sedang menghargai Siti Maryam gitu, ibunya Yesus gitu. Maka disebut kami gitu. Artinya di sini Allah menghargai semua ciptaannya yang terlibat di dalam proses kekuasaan Allah itu.
itu semua dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Agar supaya manusia ini bisa menghargai Allah, bisa menjadi seperti Allah gitu. Inilah ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh orang-orang Kristen gitu. Tidak ada di dalam ajaran Kristen gitu. Hanya ada di dalam ajaran Islam seperti itu. Nah, kalimat kami itu sebenarnya sederhana gitu. Cuman Anda gak paham-paham gitu. Ibarat gini ya, saya ini mempunyai sebuah perusahaan gitu, besar gitu loh ya. Maka ketika saya mengatakan perusahaan kami bergerak di bidang otomotif misalkan. Nah, perusahaan kami, kenapa saya mengatakan kami? Padahal yang punya perusahaan itu cuma saya aja. Nah, ini dengan menggunakan kalimat kami, ini menghargai lawan bicara yang pertama. Artinya adab di sini, ada adab, ada akhlak di sini. Jadi saya menghargai lawan bicara saya, menghormati lawan bicara saya. Yang kedua, saya juga melibatkan orang-orang yang ada di dalam perusahaan saya. Saya menghargai karyawan-karyawan saya. Maka saya mengatakan perusahaan kami gitu. Orang yang berada di dalam perusahaan saya hargai semua gitu. Saya hormati semua. Itulah keindahan bahasa di dalam Al-Quran gitu. Nah, untuk mengetahui hal ini, ya Anda harus banyak belajar sekali gitu loh. Mudah-mudahan ini Anda menjadi paham. Nah, ketika Allah bersumpah dengan Tuhan penguasa timur dan barat, misalkan gitu ya. Ini Allah sedang bersumpah atas kekuasaannya dirinya sendiri. Yang disebut Tuhan itu adalah sesembahan penguasa alam semesta ini gitu. Siapa? Allah itu sendiri. Artinya di sini Allah bersumpah dengan atas nama jabatannya sendiri, atas nama kekuasaannya sendiri. Itu bukan apa ya? Allah ini di sini ya, Allah ini bersumpah dengan kekuasaannya sendiri. Makanya disebut ibarat gini ya, intinya gini. Misalkan saya presiden gitu loh. Misalkan saya ini presiden anggaplah saya ini presiden Indonesia. Maka saya bersumpah gini. Saya bersumpah dengan presiden yang menguasai dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini sebenarnya saya bersumpah dengan jabatan saya sendiri gitu loh. Karena saya adalah presidennya gitu loh. Seperti itulah gambaran sederhananya gitu loh. Ya, mudah-mudahan Anda paham dengan apa yang saya jelaskan. Saya ulangi sekali lagi. Gini ya. Ketika ada kalimat Allah bersumpah Tuhan timur dan barat, misalkan gitu ya. Ini Allah bersumpah kepada jabatannya sendiri. Bukan atas namanya, bukan nama pribadinya loh. Allah bersumpah dengan jabatannya sendiri sebagai Tuhan penguasa timur dan barat gitu. Seperti itu ya. Allah bersumpah dengan jabatannya sendiri sebagai Tuhan penguasa timur dan barat. Itu. Siapa penguasa timur dan barat? Yaitu Allah sendiri. Kekuasaan Allah ini adalah menguasai timur dan barat. Dan seperti itu. Ya. Artinya di sini Allah bersumpah atas dirinya sendiri, atas kuasanya dirinya sendiri, gitu. Nah, terus kalimat kami. Kami di sini sebenarnya kalau Anda paham, di sini ada akhlak, gitu. Ada budi pekerti yang baik di sini. Pertama, Allah menggunakan kalimat kami di dalam Al-Quran. Pertama ini adalah menghargai siapa dengan siapa yang berbicara, gitu. Artinya di sini ada mengandung akhlak. Artinya Allah menghargai makhluknya juga gitu. Kami. Ini adalah akhlak dalam tata berbicara, dalam gaya berbicara, agar supaya dapat menghormati lawan bicaranya. Maka Allah menggunakan kalimat kami di sini. Yang pertama. Yang kedua, menunjukkan bahwa Allah menghargai makhluknya yang terlibat dalam penciptaan,
Contohnya gini, ketika Allah menciptakan langit dan bumi misalkan di situ ya, dan Allah memerintahkan malaikat agar supaya memproses langit dan bumi misalkan. Ini kan kekuasaan Allah. Allah memerintahkan malaikat misalkan gitu. Nah, Allah juga menghargai malaikat tersebut yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka Allah menggunakan kalimat kami. Artinya Allah menciptakan segala yang terlibat di dalamnya atas perintah Allah itu sendiri gitu. Ibarat gini ya, saya ini pemimpin besar gitu, yang punya perusahaan. Yang punya perusahaan ini hanya satu orang, saya ajak misalkan gitu. Nah, saya akan mengatakan perusahaan kami bergerak di bidang otomotif, seperti itu. Kenapa saya menggunakan kalimat kami? Kenapa? Karena saya menghargai orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu gitu. Walaupun orang-orang yang di dalam perusahaan itu adalah di bawah kendali saya, seperti itu. Dan pertama, yang kedua, saya menghormati, saya sedang berbicara dengan siapa, maka saya juga menghormati lawan bicara saya. Disinilah ada dua akhlak yang sangat mulia yang terkandung di dalam pelajaran Al-Quran gitu. Ini hanya sedikit saja tentang pelajaran akhlak-akhlak yang terjadi dalam bahasa-bahasa Al-Quran gitu. Seperti itulah gambarannya. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini Anda paham gitu tentang kenapa ada timur dan barat, dan juga ada kalimat kami di dalam Al-Quran. Itulah maksudnya yang tertera di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini dari gaya bahasanya aja sudah mengandung banyak sekali ilmu pengetahuan, termasuk ada akhlak di dalamnya. Bagaimana cara menghormati orang lain, lawan bicaranya, dan bagaimana cara menghormati orang-orang yang terlibat dengan kita gitu. Di sini kalimat satu kalimat aja sudah membuahkan banyak sekali ilmu di dalam Al-Quran. Nah, itulah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan Anda paham dengan apa yang saya jelaskan. Nah, Mbak Caca ini dia itu adalah orang Kristen dari Malaysia, dan dia juga melanjutkan pertanyaannya. Di dalam surat tersebut, siapa kami gitu? Kami itu siapa? Karena Mbak Caca mengartikan kami itu jamak. Iya benar, memang kami itu adalah jamak. Dan siapa kami itu? Kok jamak gitu loh? Nah, maka saya menjawab intinya begini. Itu jamak karena itu di situ ada Allah dan segala ciptaannya. Maka itu jamak gitu loh. Karena Allah dan segala ciptaannya. Artinya Allah dan segala kuasanya gitu. Maka di situ disebut kami. Yuk kita dengarkan bagaimana tanggapan Hasan Madura dalam tanya jawab ini. Ini siapa ya? Ini Mbak Caca ya. Mbak Caca begini ya, intinya beginilah gitu. Secara sederhananya begini. Ketika ada kalimat kami di dalam Al-Quran, itu seakan-akan, atau bukan seakan-akan ya, itu Allah sedang mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghargai lawan bicara kita gitu. Artinya gini, Al-Quran ini menggunakan bahasa yang sopan gitu. Di sini mengandung akhlak gitu. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana kalau saya ini berbicara dengan orang lain, harus sopan, harus menggunakan bahasa yang baik kepada orang lain. Seperti itu loh, Mbak Caca. Jadi Al-Quran ini sedang menjelaskan hal itu gitu. Makanya di dalam Al-Quran itu satu kalimat ini bisa banyak mengandung ilmu pengetahuan gitu. Kalau kita benar-benar mau menggalinya gitu loh. Seperti itulah gitu. Begini Mbak Caca ya, siapa kami? Saya sudah katakan, ketika Allah berbicara tentang penciptaan alam semesta atau berbicara tentang kekuasaannya, itu sering menggunakan
kalimat kami. Tetapi ketika Allah berbicara tentang pribadinya, maka menggunakan kalimat aku, seperti itu. Contohnya gini, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, seperti ini. Ada di dalam Al-Quran gitu, surat At-Taha itu. Ini kalau Allah berbicara tentang pribadinya, maka Allah menggunakan kalimat aku. Tapi ketika Allah berbicara tentang kekuasaannya, maka menggunakan kalimat kami. Seperti itu. Karena apa? Karena Allah juga menghargai ciptaannya gitu. Seperti itu. Maka ketika ada kalimat kami, itu terlibat dengan segala kuasanya, termasuk kuasa Allah semua alam semesta, termasuk malaikat yang terlibat di dalamnya, itu dihargai oleh Allah. Walaupun malaikat itu adalah atas perintah Allah gitu. Ya, saya sederhanakan kalau Anda kurang paham ya. Begini ya, saya ini punya perusahaan gitu loh ya. Yang punya perusahaan ini saya aja, satu orang, saya aja yang punya perusahaan itu. Nah, tapi karena saya menghargai orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu, maka saya juga menghargai lawan bicara saya, maka saya pasti akan menggunakan kalimat kami. Contohnya, saya ini menghargai Anda gitu loh ya, dan saya ini ingin kerjasama dengan Anda misalkan, itulah, anggaplah ini sederhananya. Saya ini ingin berbicara dengan Anda misalkan gitu ya. Terus kemudian saya ingin menghargai Anda, dan juga saya ingin menghargai orang-orang yang ada di perusahaan saya. Maka tentu saja saya, maaf Mbak Caca, perusahaan kami bergerak di bidang otomotif. Seperti itu. Kenapa saya menggunakan kami? Kenapa saya tidak menggunakan kalimat perusahaan saya atau aku gitu? Nah, di sini saya sedang menghormati Anda sebagai lawan bicara saya, dan juga saya menghargai orang-orang yang ada di dalam perusahaan saya, seperti itu. Walaupun penguasanya itu hanya satu, pemiliknya itu hanya satu, saya aja pemiliknya, tetapi saya menggunakan kalimat kami ketika berkaitan dengan kekuasaan saya di dalam perusahaan itu, gitu loh. Dan juga di sini saya menghormati Anda sebagai lawan bicara saya, gitu loh. Maka saya menggunakan bahasa yang sopan dengan menggunakan kalimat kami gitu. Seperti itulah sederhananya Mbak Caca. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda dan Anda jadi paham gitu. Nah, begitulah jawaban saya menjawab pertanyaan dari seorang Kristen dari Malaysia. Mudah-mudahan ini jawaban saya dapat dipahami, walaupun jawaban saya tidak sesempurna apa yang mereka inginkan gitu. Karena hanya itulah sebatas kemampuan saya. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelum kita menutup video ini, mari kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah ini kita semua dapat dimudahkan segala urusannya, dapat dimudahkan rezekinya. Yang terpenting adalah kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dari Allah, diselamatkan dari dunia dan akhirat, dan juga dimudahkan segala urusan kita dengan barokah suratul Fatihah ini. Kita semua dimudahkan rezeki kita, diberikan hidayah, juga dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.